mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim terkhusus disampaikan kepada khadimul majlis Adiyaul Mustafa, insyaallah Al-Habib Muhammad Safi bin Abdurrahman Ba'bud. Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, untuk selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di hari ini, Allah kumpulkan kelak nanti di dalam syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada akhina al-mahbub, akhina al-barakah, akhina al-kabir Al-Habib Abdullah Maula Dawilah. Wasilah daripada beliau saya bisa sampai ke tengah tempat-tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur, sehat afiat, Allah selesaikan di dalam segala urusan dunia wal akhirah, Allah permudah di dalam jalan dakwahnya, Allah luaskan keberkahan di dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, ada Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa yang telah sama-sama kita dengar sambutannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya jabatan di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini perlu disebutin satu-satu enggak? Ini kalau disebutin satu-satu selesai jam 5 sore kalau. Terkhusus kepada pembina Laung Kuning, ya insyaAllah mudah-mudahan dimanapun berada Allah berikan keistiqamahan, sebagaimana menjaga agama, menjaga negara, dan insyaAllah Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min dhalmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufulun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah berkah daripada acara di hari ini, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah menggiring kita ke dalam majlis yang mulia
di mana hari ini 14 abad yang lalu tercatat datangnya, terlahirnya seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Bertepatan di hari inilah tanggal tersebut, dan kita pun duduk bersama-sama mengharap agar terus dapat menyambung sampai ke dalam syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus kita lakukan. Tidak ada seseorang yang diinginkan oleh Allah dalam keburukan atau kesengsaraan kecuali Allah menginginkan setiap hamba menjadi mulia, ditempatkan di tempat yang mulia, dan dimatikan dalam keadaan mulia. Karena tidak mudah orang-orang berkumpul di dalam majlis yang mulia seperti ini, kecuali semua ini atas izin dari Allah. Kenapa kita yang dipilih oleh Allah? Karena Allah menginginkan hamba tersebut dititipkan kemuliaan sehingga mereka kembali dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal. Contoh, saya datang ke rumah bapak, ke rumah ibu, saya pinjam cangkir. Kira-kira dikasih cangkirnya cangkir bersih apa cangkir kotor? Mungkin dikasih cangkir kotor? Gak akan, pasti akan dikasih cangkir. Saya terima, saya seduh untuk membuat kopi. Setelah kopi habis, saya kembalikan ke bapak ke ibu dalam keadaan kotor. Marah apa enggak? Marah apa enggak? Jangan lihat habibnya, letak kemanusiaannya, letak adabnya. Kira-kira kalau dikasih bersih, dikembalikan dalam keadaan kotor, marah apa enggak? Kualat lu kalau marah. Setiap manusia harapannya dikeluarkan dalam keadaan bersih, kembali dalam keadaan. Begitupun saat kita terlahir ke dunia, Allah menitipkan kita di rahim seorang ibu yang saat dimana kita dilahirkan ke dunia dalam keadaan suci, bersih. Maka harapan Allah agar setiap hamba kembali dalam keadaan suci ke hadapan Allah. Inilah cara Allah menginginkan setiap hamba kembali dalam keadaan suci, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi huswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Banyak ayat yang dinamakan satu ayat di mana ayat tersebut yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh nih, saya tanya, ini yang hadir kita semua ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Karena kita orang yang kepedean. Tahu definisi seorang hamba? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini hamba. Saya tanya sekali lagi, sudah belum kita jadi hamba? Gak usah dijawab, dalam hati aja. Kalau dijawab malu. Sholat subuh tadi jam 7 kok. Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Saya tanya sekali lagi, sudahkah kita menjadi seorang hamba di mata Allah? Jangan dijawab nih, ibu-ibu emang kebangetan ini. Cekek nih.
Saat dimana orang ingin dikatakan hamba, dan ada satu ayat menceritakan tentang hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Peristiwa Isra wal Mi'raj, siapa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran? Siapa? Siapa? Padahal nggak disebut nama Nabi Muhammad. Yang disebut seorang hamba, bahwa hamba yang dimaksud oleh Allah sebagaimana yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasul, bisa jadi itu orang yang dinamakan hamba. Nah, kita ini hamba Allah apa hambanya syaitan? Jangan dijawab, dalam hati aja. Ya, kadang jadi manusia, kadang juga ya bisa jadi lebih parah dari setan, Habib kita mah. Kelakuan bisa jadi setan. Maafin ya, maafin. Kelakuan kita bisa jadi setan. Kenapa? Masih mabuk, khamar, judi online. Udah masuk sini belum judi online? Masuk? Masuk. Kembali dalam majlis masuk. Dosa su'dzon lu sama Habib lu. Pak, Bapak, Pak. Jadi laki suara yang keras gitu, gagah, lembek banget. Iya. Pak, jangan gitu juga, gue takut. Habis siang-siang serius kan nggak bisa. Sebelah sana berkipas saja. Padahal keringat yang keluar di siang hari ini menjadi saksi di yaumil kiamah. Yaudah jangan dikipasin lah, amin oke dikipas juga. Pak, yang namanya judi halal apa haram? Halal. Halal apa haram? Yang bikin haram apa? Judi. Yang bikin haram apa? Kalah. Terus kalau menang gitu, alhamdulillah gitu. Kelewatan bener. Yang bikin judi haram apa? Banyak yang dirugikan. Keluarga terlantar, anak terbengkalai, istri apa? Bodoh amat, istri mau kemana juga bodoh amat. Karena istri sekarang mah hampir sama Pak sama debt collector. Tahu debt collector? Tukang nagih Pak. Kalau kita punya utang nagihnya tuh galak banget Pak. Karena istri sekarang kalau ngomong kita sama suami itu cuma urusan duit. Nggak pernah tuh nanya, yang gimana kabarnya, sehat? Capek kerjanya hari ini? Nggak ada istri begitu, nggak ada. Ada yang begitu kiamat kubro. Yarin, pokoknya orang ngundang saya mah salah. Bener, orang ngundang saya mah bukan rumah tangga jadi utuh, jadi rusak rumah tangganya mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jika seorang hamba yang diinginkan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad, kita nggak bisa. Sulit, susah. Minum aja masih pakai tangan kiri. Istinja pakai tangan kanan. Bagaimana ceritanya itu? Masuk kamar mandi kaki jangan pernah dua-duanya, itu namanya lompat. Satu sunnah yang dijalankan oleh hamba Allah, maka ini bisa apabila diistiqomahkan, maka ini bisa menjadi ciri-ciri yang insya Allah orang tersebut bisa dikatakan seorang hamba. Yang namanya hamba itu bukan hanya urusan ubudiyah antara kita dengan Allah, tapi urusan kita dengan manusia juga harus baik. Hablum minallah, hablum minan. Ada satu kisah di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa radhahu.
Ada seorang hamba Allah ahli ibadah, pagi ketemu pagi, tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Beda nggak sama kita? Beda nggak? Kalau kita banyakkan ibadah apa tidurnya? Alhamdulillah kalau sadar mah. Yang namanya manusia ini, seorang hamba hidupnya dipakai terus untuk Allah. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya belum masuk ke tema maulid nih. Ini maulid bukan sih acaranya? Maulid ya. Saya belum ke tema maulid. Tema maulid ntar jam 7 malam. Ya kan masih ada acara lagi kan Habib kan? Iya, datang lagi ke sana. Ntar dilanjutin di sana. Sampai mana tadi? Hah? Lu banyak doang ngeliatin gue mau doang, dengerin kagak. Lu mangap aja ngeliatinnya. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang yang sempurna. Ada cacat gak nabinya? Ini hamba yang dicatat di dalam kitab Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, hidupnya ibadah. Saking hebatnya di dalam beribadah, Allah kasih keistimewaan kepada ini hamba. Diturunkan malaikat pencatat nama-nama penghuni surganya Allah. Kebayang nggak? Orang desa Babulu Darat ketemu malaikat yang megang buku penghuni surga. Saya yakin gak bakal disuruh pulang nginep di rumahnya. Suruh buka itu buku satu lembar, kalau nggak ada yang punya orang dihapus. Namanya diri yang tulis. Betul apa enggak? Ini malaikat diutus oleh Allah, diizinkan, wahai malaikatku datang ketemukan hambaku ini. Begitu dia turun, dia nunggu di saat dimana seorang hamba ini yang ahli ibadah lewat, pasti ketemu dia. Yang namanya orang kampung sini ketemu orang baru, pasti kan nanya, orang mana ini? Ini orang ahli ibadah begitu ngelihat ada satu sosok yang lain, ditanya, Tuan siapa? Saya malaikat Allah. Ada urusan apa datang ke dunia? Saya datang ke sini untuk berjumpa denganmu. Apa yang ada di tanganmu? Aku membawa buku catatan ahli surga, nama-nama ahli surga. Coba diperiksa, pasti ada nama saya. Ibadahnya bagus. Dibuka satu lembar demi selembar, lembar demi selembar, satu nama pun dia tidak ada. Dicari lagi, coba diulang lagi, ulang sampai ketiga kali nggak ada. Allah berikan izin kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, sampaikan apa penyebab namanya tidak ada di dalam buku penghuni surganya Allah. Wahai hamba Allah, aku mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan apa yang membuatmu namamu tidak lagi ada di dalam buku nama-nama penghuni surga. Betul, urusanmu dengan Allah baik, ibadahmu dengan Allah baik, tapi urusanmu dengan manusia tidak baik, maka hasil ibadahmu tidak tertulis kebaikan di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Jadi kita mau sholat sampai jidat pindah ke belakang, sujud 1000 rakaat, urusan sama Allah baik, urusan sama manusia lain nggak baik, percuma. Jangan harap mendapatkan kebaikan kecuali dia taubatan nasuha. Kadang manusia terbalik. Ini hamba Allah, kalau kita pikir benar nggak hubungannya sama Allah baik nggak tuh? Berarti semua pekerjaannya baik nggak? Ibadah, salat, ngaji, zakat, puasa, semuanya dijalani. Pikiran manusia kalau ngelihat orang yang beribadah seperti itu udah pasti sempurna. Tapi kalau kita ini beda. Justru hubungan kita sama Allah yang nggak baik. Hubungan sama manusianya baik banget. Apalagi kalau butuh sama bapak kepala desa. Buah baiknya bukan main, bapak dari mana? KTP kapan keluar pak?
sambil dipijitin Pak Kades. Lagi butuh disayang-sayang. Itulah manusia. Manusia lebih mencari keistimewaan di mata seorang manusia dibanding mendapatkan keistimewaan dari Allah. Itu bedanya kita. Fungsinya Nabi diturunkan ke dunia, dilahirkan ke dunia oleh seorang ibu yang rahimnya diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka. Maka inilah cara Allah mengumpulkan kita di majlis ini agar sama-sama menyatukan antara hati manusia dengan manusia, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pastinya terpaut dengan Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup sama doa. Udah faham belum? Budek. Baik, nih sekarang saya masuk ke tema peringatan Maulid, boleh? Boleh? Saya tanya, yang datang ke tempat seperti ini acara Maulid senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira? Snack. Ah? Ada snacknya? Ada? Bapak nggak dapat snack? Jangan bapak, gua aja air doang. Bib Dola, tegorin Habib Sofi dong. Ada tuh air Habib Dola tuh. Air awalnya panas, Bib. Masukin gula, Bib, 3 sendok. Terus ada yang ditarik naik turun tuh, Bib. Apa? Teh. Tuangin air dikit tuh, Bib. Ketok, Bib. Es. Cemplungin gitu. Ngerti gitu ngapa Habib? La ilaha illallah. Panitia udah tahu panas dikasihnya air hangat. Gimana mau segar ceramahnya? Ya harus paham lah. Nggak paham juga, hubungan sama manusia aja nggak baik, gimana sama Allah? Makanya saya bahas itu tadi. Nyerempetnya padahal saya mau ngomongin es teh manis. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tolong panitia agak dipercepat. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 gelas ya. Kalau bisa esnya agak banyakan biar dinginnya awet. Ini saya jujur, saya bilang sama Habib Abdullah, Habib, di suara saya sudah habis ini. Kita masih ada 4 lagi ya, 4 tempat lagi masih ada sama Habib Abdullah. Saya bilang mudah-mudahan nih malam suara saya masih ada. Kalau nggak ada ya nonton live streaming aja dah, Habib. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Allah berikan makhluk yang begitu mulia, manusia yang nggak punya cacat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia yang pertama kali mendidik hamba-hamba Allah, menyempurnakan akhlak-akhlak setiap hamba. Berarti akhlak itu penting apa enggak? Alah, bohong lu. Akhlak penting enggak? Bohong lagi. Saya tanya sekali lagi, akhlak itu penting enggak? Enggak kelihatan. Saya mau tanya, indra penciuman apa? Apa? Jangan ngomongin hidung, nanti sakit hati. Indra penciuman apa? Ada nggak anak yang cium tangannya di pipi? Ada nggak? Ada nggak yang di jidat? Emang indra penciuman udah pada pindah? Itu contoh akhlak. Itu contoh Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna dunia wal akhirah.
Ada yang bilang, mau ngapain bikin perayaan maulid seorang manusia yang sama dengan kita? Jawab jangan nih. Jawab jangan. Udah mau asar. Lanjutin. Ntar lagi ceramah azan. Lanjut gak nih? Asar jam berapa Habib? Jam berapa? 7 menitan lagi. 7 menit lagi. Hah? Sudah lewat? Adzan udah lewat? Kenapa nggak dipanggil lewat mah? Jadi udah lewat nih. Lanjut ya. Tapi ntar pulangnya jangan tinggalin sholat asar ya. Sholat asar dulu baru pulang ya. Kalau bisa makan dulu di rumah Bib Sofi. Tekor-tekor dah. Ibu bapak yang dulu, Habib Dola maafin ya. Emang begini Rifki kalau ceramah mah lagi nekat sih lu bawa gua kemari. Itu ada yang jual poster gua ya. Ya Allah ganteng amat gua di poster ya. Ya Allah banyak nggak yang beli, banyak nggak? Banyak nggak? Apaan orang cuma 5 lembar. Banyak deh. Oh banyak. Masya Allah yang beli poster masuk surga seposter-posternya. Saya cuma ngasih saran, mohon maaf kalau saya didampingin sama guru sekumpul kayaknya kurang pantas. Guru sekumpul magamnya tinggi. Kalau Rifki nggak ada sebutir debu daripada guru sekumpul. Alangkah baik kalau mau dibikin guru sekumpulnya ada, Rifkinya di bawah. Kalau bisa dekat sama kakinya. Ya paham ya, jangan disejajarin. Saya kurang apa, dilihatnya kurang enak gitu ya. Maafin ya, boleh ya. Nanti yang cetak tolong. Nanti kalau lagi ada foto yang dibarengin, saya sih ridho, ikhlas, silakan mau dicetak seperti apapun silakan. Tapi tolong guru sekumpulnya ditinggiin, Rifkinya agak direndahin. Boleh ya? Boleh ya? Maafin ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Sesuai daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Iya betul. Kalau dibacanya sampai situ betul banget. Akan datang seorang nabi atau rasul dari golongan kalian wahai manusia. Nabi Muhammad manusia bukan? Kita. Tapi kalau dikatakan Nabi Muhammad manusia biasa, bisa terima atau enggak? Terima atau enggak? Apa yang bikin kita beda dengan Nabi? Contoh, Allah kasih kita waktu. Dalam satu hari satu malam berapa jam? 24. Nabi Muhammad punya waktu berapa jam? 24. Sama enggak? Waktunya sama. Mengambil kemanfaatan waktunya yang berbeda. Ulama sepakat 23 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. Sering kan kita dengar Nabi kalau sholat 1000 rakaat, sering kan? Nabi kalau sujud lama, sering nggak? Sering. 23 jam Nabi dipakai ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi dibagi-bagi. Makan, minum, istirahat, silaturahmi, ziarah, takziah. Itu 1 jam dibagi-bagi. Dan ulama bersependapat 24 jam Nabi dihitung ibadah kepada Allah. Kalau kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam lalai kepada Allah, gak ada ibadahnya. Mau taruhan apa saya berani? Jujur saya, di sini ada nggak umur yang 60 tahun? Ada? Ada? Saya tanya, Bapak selama dari mulai baligh sampai umur 60 tahun pernah ibadah khusyuk? Ciri-ciri orang yang diterima sholatnya khusyuk. Berarti selama ini
Lu kegedean gelasnya PA. Muka gue secuil, gelasnya segitu gede. Kali Habib Sofi, la ilaha illallah. Dibilang 10, dibikin 1 gelas buat 10 orang. Ini panitia begini mesti diruqyah Habib nih. Kapan lagi masuk Desa Babulu bisa begini? Ini pertama kali saya masuk Desa Babulu Darat. Biasa saya di Samarinda Kota, Balikpapan Kota, Samarinda Kota, Balikpapan Kota. Begitu diajak ke daerah pulang meriang saya. Kenapa? Mabok laut saya. Mana kapalnya kecil banget ya Allah. Mana ombaknya gede. Kenapa pucet? Subhanallah. Itu tadi Ustaz Sahil, kalau Allahumma ya kita terbalik tenggelam, syahid kita. Kalau udah syahid yang kita bingung kan, maaf ya, kita kan dakwah di Jawa banyak ya. Nah kalau di sini kuburannya kagak ada, orang tenggelam. Mudah-mudahan ini kampung diberkahi oleh Allah. Berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana teh manis kan nyampe orang nungguin. Dimasukin lagi Habib Sofi. Aku udah. Dimasukin lagi Habib. Baru nih kali tamu cuman di PHP-in. Biasanya kalau tamu mah dikasih aja. Kekecilan PA. Makasih ya. Kalau bisa yang gedean dikit kelasnya segini. Alhamdulillah. Nabi itu bikin girang orang. Betul nggak? Nabi itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan kabar gembira. Ini nggak pernah ada gembira aja. Yang mana? Buah seteron. Biarin Bapak Kepala Desa jadi ikutan minumnya. Kebayang nggak? Yang minta es teh manis saya bukan? Saya bukan. Coba lihat bikinnya buat berapa orang? Ini namanya syafaat. Paham ya? Namanya jujur. Saya minta begini, ini cuman untuk contoh. Apa yang kita butuhkan selama di dunia adalah syafaat Nabi. Sebagaimana karena satu orang penyebab meminta kepada Allah untuk diberikan syafaat, yaitu Nabi Muhammad, maka kita semua akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh coba lihat, satu termos sama isinya teh bukan? Itu dimasukin untuk berapa gelas? Berapa? Kurang, hitung dulu orangnya, hitung, main 10-10 aja. Tuh syafaatnya di sini nyusul. Kalau di akhirat nggak ada nyusul syafaatnya, semuanya rata kebagian. Nah kan, tuh lihat. Alhamdulillah semuanya tuh dapat es teh manis. Bapak polisi tolong taruhnya di depannya lu, kagak ditembak lu. Tuh Habib Sofi lu jangan. Borok sikutan. Saya lanjutin ya. Bapak mau? Bapak mau nggak? Mau es teh manis? Telepon di rumah suruh bawain kemari. Nah kalau ini juga yang bikin tipes. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bib, maafin ya Bib, maafin ya, nggak apa-apa ya Bib. Ya udah kalau nggak apa-apa gue lanjutin.
Itu namanya syafaat. Berarti kita butuh nggak syafaat Nabi? Setiap syafaat Nabi yang kita butuhkan harus mencontohkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bahwasanya Nabi bisa memberikan syafaat, kita pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain, tergantung niatnya. Jadi kalau dipikir-pikir, Nabi Muhammad sama kita bedanya di mana? Ada yang tahu apa enggak? Contoh, nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Nabi Muhammad menerima wahyu, betul nggak? Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Kalau kita punya anak namanya, beda nggak kita dengan Nabi? Beda nggak? Beda. Itu yang pertama, perbedaan antara kita dengan Nabi. Gak bakal pernah bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi yang manusia biasa, kita gak bisa terima. Waktunya aja udah beda. 24 jam Nabi dipakai ibadah, kalau kita 24 jamnya dipakai maksiat dan juga lalai kepada Allah. Beda lagi waktunya, betul ya? Yang ketiga, Nabi kalau mau ngeludah ngedehem dulu. Nabi setiap mau meludah dehem, sekalipun lagi ngajar. Saat Nabi mendeham, itu sahabat semua tangannya begini nih. Siapa yang duluan datang kepada Nabi, ludah Nabi taruh di tangan sahabat, diusap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi syafaat. Bu, ibu cinta sama bapak? Cinta enggak? Pernah nangkep ludah bapak? Enggak bakal pernah. Ya kenapa? Ludahnya aja beda. Ludah Nabi syafaat, memberikan pertolongan. Jauhkan diri setiap hamba yang terkena ludah Nabi, jauh dari siksa api neraka. Kalau kita buang ludah ke orang, jadi neraka. Paham Pak? Paham Bu? Terusin gak nih? Perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi keberapa? Yang tadi keberapa? Ketiga. Yang keempat, dalam salah satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu waradahu. Nih dengar baik-baik. Satu waktu Nabi tidur sebelum masuk waktu zuhur. Ini dari Siti Aisyah juga ada nih. Ini dari Siti Aisyah ada dan diperjelas lagi oleh Imam Bukhari. Satu waktu udah. Nah, lain kali kalau nganterin lewat samping, kalau lewat depan, guenya was-was, takut kesandung jatuh tuh gelas. Ya, nggak apa-apa. Syukron, jazakumullah khair. Terusin ya. Mudah-mudahan gak lewat lagi. Kan konsennya buyar. Sampai mana tadi tuh? Dia lewat lagi. Minta rela ya. Dimaafin gak? Ya haruslah. Kali gak dimaafin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Nabi sebelum adzan zuhur, Nabi itu istirahat Pak. Pak, istirahatnya Nabi, tidurnya miring, madepnya ke kiblat, tangannya dijadiin bantal. Paham ya? Tangannya dijadiin bantal, tidurnya madep ke kiblat, miring, persis jenazah dimasukkan ke liang lahat. Madepnya ke kib. Satu waktu jubah Nabi terangkat, kulit belakang Nabi kelihatan, keluarlah keringat sampai tertetes. Ada sahabat Rasul ambil botol ditadangi, diwadain.
1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Begitu sampai Nabi bangun, botolnya diangkat ini sahabat. Ditanya, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan? Wahai Rasulullah, aku menadahi keringatmu dengan botol ini. Keringatku untuk apa wahai sahabatku? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu. Siapa yang mau tadangin? Beda nggak kita sama Nabi? Beda, nggak ada kita samanya. Jadi Nabi adalah manusia yang sempurna. Yang lebih sempurnanya apa lagi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi kita bergembira di hari ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Apa anjurannya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku sebarkan, maka bergembiralah. Rahmat yang mana? Itu rahmat Allah. Apa hubungannya dengan Nabi? Apa hubungannya dengan maulid Nabi? Merucut kepada ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya rahmat Allah itu yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Udah paham belum? Masih juga belum? Belum juga. Setrum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini kalau lihat dari jam, saya cuma minta waktu 10 menit aja. Boleh ya? Saya minta waktu 10 menit. Fikirkan apa yang pernah kita lakukan, kebahagiaan apa yang pernah kita lakukan, seakan apa yang kita jalankan sudah membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak kisah cerita tentang Nabi, semuanya membahagiakan diri Nabi atau membahagiakan umat Nabinya. Yang dibahagiakan adalah umat, yang disenangi adalah umat, yang susah siapa? Nabi. Nabi berminggu-minggu tidak makan, sudah. Nabi berdarah-darah wajahnya untuk umat, sudah. Nabi ditendang sampai wajahnya tersungkur ke tanah Taif, sudah. Giginya Nabi terputus, sudah. Semua yang dilakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Satu aja, apa sih yang sudah kita berikan untuk Nabi, yang sekiranya kelakuan kita sudah pasti dapat membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Coba kita kaca diri. Kadang kita mintanya diperhatiin. Kita yang selalu kita minta sama Allah ini urusan dunia. Jujur, umur saya sekarang 39 tahun. Bulan Desember nanti masuk 40 tahun. Saya baru sadar semalam ini, ternyata umur main-main saya tinggal beberapa bulan lagi. Nabi menyampaikan sebagaimana mereka yang mereka gemari di dalam kehidupan, jika mereka dengan terus-menerus bermaksiat kepada Allah, saat umur 40 tahun diusap wajahnya sedangkan dia masih bermaksiat kepada Allah, maka dia akan tercatat sebagai ahli neraka. Kebayang Pak, Bu, kita juga ngerasa kita sholat juga belum benar-benar banget. Kita sedekah nyarinya selalu yang paling murah. Kita pengen masuk surga tapi nggak mau usaha. Ini kan kita yang paling gampang masuk surga sebenarnya wanita, Pak. Bu, ibu mau masuk surga nggak, Bu? Ngimpi. Wanita itu paling mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah kalau dia mau. Tapi sayangnya nggak ada yang mau. Nyarinya neraka.
Kenapa Bib? Kok begitu? Kita kan pengen jadi bidadari surga. Alah, bidadari aja ogah ngeliat lu. Bu, mau masuk surga? Serius ini? Pengen keluar masuk atau mau masuk aja? Kalau keluar masuk ya pastiin neraka dulu baru masuk ke surga. Mau kemana nih? Langsung apa pakai transit? Direct apa transit? Langsung. Saya kasih amalan biar ibu langsung masuk surga. Mau? Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Apa kata suami? Iya, surga. Asal jangan nantang aja. Paling gampang tuh. Bib, berat. Manusia yang bikin berat. Yang bikin berat apa? Setan. Makanya tadi saya bilang kenapa istri kita sekarang modelnya kayak debt collector. Baru sadar kan Bapak? Sadar nggak? Lu selama ini berarti lu ngapain aja? Pak, jawab jujur. Bapak mau nggak masuk surga bareng istri? Gue tahu dalam hati lu kecil lu, gue tahu. Ini dalam hati kecilnya, oh enggak Bib, enggak ada ya, enggak. Di dunia aja nyusahin gimana di akhirat. Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan, Bu? Ibu tahu perempuan dari mana? Emang lu sering mampir? Nabi bilang turun Isra wal Mi'raj, Nabi nggak makan 3 hari, didatengin Siti Fatimah, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah apa yang membuatmu nggak mau makan? Dijawab sama Rasulullah, ya Fatimah, aku diperlihatkan surga dan neraka, yang aku lihatin neraka paling banyak adalah perempuan. Tuh perempuan di sini dibilang di neraka paling banyak perempuan, malah senyum-senyum tuh lihat tuh. Pantesan Pak ya, perempuan tuh kalau udah di dapur kok betah. Ternyata lagi terapi api Pak. Coba lihat perempuan kalau di dapur betah banget, dari jam 8 sampai jam 12 masih aja depan sodet. Kenapa paling banyak di surga itu adalah laki-laki Pak? Tahu? Bapak tahu nggak? Ibu tahu nggak? Nih wajah-wajah teraniaya tuh. Bu, Allah menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surat Yasin, kita sering baca, hum wa adwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Kemudian para suami membawa istri-istrinya ke dalam surga. Bapak paham nggak artinya tuh? Istri. Kalau dikatakan istri satu, kalau istri jamak banyak. Jadi bapak yang masih punya bini satu, maaf, bukan bapak yang dipilih sama Allah. Ngapa Bu? Nggak senang? Nggak senang? Urusan lu. Saya cuma mau ngasih saya tanya nih sama ibu, sholat 5 waktu ayatnya ada dalam Al-Quran nggak? Perintah siapa? Perintah siapa? Sholat 5 waktu perintah siapa? Jawab. Puasa perintah siapa? Ada dalam Al-Quran ayatnya? Ada firman Allahnya? Zakat, puasa, musyawarah, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Berarti di dalam Al-Quran itu siapa yang bicara? Setiap apa yang dibicarakan oleh Allah wajib gak kita patuhin? Nah, ada ayat tentang nikah 2, 3, 4 diperbolehkan untuk laki-laki. Ada apa enggak ayatnya? Yang bilang nggak ada kafir. Ada apa enggak? Berarti itu kalam siapa? Yang bicara siapa? Yang memperbolehkan siapa? Urusan apa ibu nggak ngizinin? Lah saya mah tinggal yang jujur-jujur aja, bener gak Bib?
Lah kita mah jujur-jujur aja, emang benar. Di dalam Al-Quran itu nikah 2, 3, 4 ada firmannya. Allah aja ngizinin, Allah ngebolehin, urusan ibu enggak apa. Emang ibu jauh lebih mulia gitu dari Allah? Udah tiap hari ngerepotin lu. Ibu mau suami nggak nikah lagi? Mau nggak? Jangan kucel. Udah kucel, demek, dandan kagak, dicium dikit bau kompor. Mana ada suami yang betah, Bu? Gak bakal betah. Saya tanya sama bapak, bapak terakhir ditemenin istri tidur dandan kapan? Jawab jujur. Jawab. Hah? Malam pertama tahun 90. Dosa lo, Bu, lo. Dandan, Bu, dandan. Dandanan itu Allah memberikan kapasitas kepada wanita itu cantik. Kapan dia cantik? Kalau dia bisa menjaga dirinya, menjaga hatinya. Kalau hati dan dirinya sudah dijaga, dandan pakai lipstik gitu dikit. Temenin tuh suami tidur, jadi suami ngelihat ke kiri tuh ngelihatnya enak. Ya Allah, bidadari. Coba ibu habis capek tidur madep kiri, ya Allah kiamat. Ya Allah. Kan nggak enak, Pak. Bu, ibu dandan keluar rumah apa di dalam rumah? Di dalam rumah? Tuh perempuan gitu, Pak. Dia dandan nih, Pak. Kan jalannya sama kita ya, dandan. Begitu dandan jalan keluar cantik. Begitu pulang kita lagi buka sepatu nengok udah hiasan udah habis. Saking nggak mau dia ngelihat kita tuh cantik banget, nggak boleh dia. Bu, dosa lo, Bu. Ibu tanpa disadarin itu dosa yang terus menerus berkesinambungan. Kenapa? Yang namanya laki-laki syahwatnya itu di mata. Bu, dandan. Paham? Dan jujur ya, Pak. Bapak ini dalam rumah tangga harus terbuka. Bapak seneng nggak ngelihat istri cantik? Dandan di depan kita senang apa enggak? Kalau duduk di samping kita wangi, Bapak senang nggak? Betah nggak? Modalin. Demen cantik, demen wangi, dimodalin kagak. Nah kali dia pakai bedak, pakai tepung, segitiga biru, emang tuh muka mau diadonin. Lipstick Pixie aja 125, Pak. Belum lagi eyeliner plus sama maskara tuh itu udah 220, Pak. Belum lagi yang blush on sama apa nih, Bu, nih? Eyeshadow. Itu sekarang 80 warna, harganya 875. Belum lagi skincare, ada yang 1 juta sampai yang 17 juta. Habib kok tahu banget istri saya? Emang begitu dia dandanannya. Cari duit capek, ngabisnya bentaran banget. Makanya Allah tuh subhanallah, Allah ciptain perempuan itu. Sebenarnya saya tanya, ini istri sebenarnya istri apa rayap sih? Kan kalau rayap menggerogotinnya dari dalam tuh, Habib. Tahu-tahu rekening habis. Bapak polisi gimana? Ada keluh kesah? Ibu diajak? Besok diajak ya, Pak. Biar saya yang kasih nasihat, Pak. Biar Bapak makin habis uangnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita pulang dengan penuh kegembiraan. Jangan sia-siakan 12 Rabiul Awal ini. Yang masih punya kesempatan, perbanyak bersolawat kepada Nabi. Insya Allah solawat ini, apa yang kita keluarkan di tanggal 12 Rabiul Awal ini akan menjadi saksi kelak nanti di yaumil kiamah, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngajak baca solawat, mau? Allahumma salli wa sallim Muhammadin
صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وجميعا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra wa talibatina min yaumina hadza illa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa أبدا لواسمها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu
الفاتحة بالقبول وتمام كل سور وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تريس الرضا من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدينا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم فيك نافيك وأمانك وإيازك من كل شيطان مريد جبار أنين ذي عين وذي باغ وذي حسد ومن شر كل جسار إنك على كل شيء قدير اللهم جاملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا بموجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متعابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضلي سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب Terus, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, ada beberapa undangan yang hendak disampaikan. Undangan pertama, undangan umum di Masjid Al-Mukarram Simpang Pait pada hari Rabu malam Kamis tanggal 18 dengan penceramah Al-Habib Rifki Al-Idrus beliau. Jadi siapa yang mau mendengar lagi ceramah beliau, ada undangan pada hari Rabu malam Kamis. Kemudian undangan kedua, undangan dari Habib Abdullah Mauladawilah pada hari Rabu siang ba'da zuhur. Jadi hari Rabunya khusus untuk muslimah di Majlis Taklim Habibil Mustafa, Jalan Telaga Mas, Simpang 4 Lombok, Kecamatan Long Ikis. Jadi bagi muslimah ada undangan di hari Rabu siang. Sedangkan di Masjid Al-Mukarram tadi malam Kamis penceramahnya Habib Rifki Al-Idrus. Kemudian undangan Maulid Nabi Muhammad SAW serta Haul Akbar Pangeran Syarif Hamid As-Segaf bin Ahmad As-Segaf yang ke-150 pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 jam 7.30 sampai selesai. Tempatnya di Komplek Makam Kubah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad As-Segaf, Jalan Aji Yese, Pasir Blengkong. Pengisi acara Al-Mukarram Habib Ahmad bin Yahya Al-Muhdar dari Balikpapan dan juga para habaib, kiai dan para asatif. Kemudian kami pula sampaikan hasil penjualan daripada air penerang hati tadi kurang lebih 6.700.000. Dan siapa yang mau kembali berhadiah bisa menghubungi panitia di depan garasi. Dan ada juga minyak wangi 20.000, ambil 3 50.000 serta kalender 50.000. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mobil majelis itu kuncinya sama bebuahan laung tolong dikepinggirkan dulu biar mobil bisa lewat. Mana kuncinya? Kemudian yang merasa kehilangan kunci ambil sama tim hadroh yang merasa kehilangan kunci.